Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ferianter Sepati Siwanggiri, kemudian dengan dibantu oleh Mbak Gita sebagai sales konsultan di Arisma Data. Nah, kemudian untuk di webinar kali ini kita akan membahas mengenai salah satu software CAM ya Pak, di add-in modulnya di SolidWorks. Nah, sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu apa saja sih yang bisa dilakukan di SolidWorks. Nah, jadi yang pertama di SolidWorks itu kita bisa membuat project dan konsep implementasi. Itu bisa menggunakan namanya 3D Experience. Nah, kemudian untuk sebagai mechanical design serta electrical design itu di SolidWorks kita bisa menggunakan SolidWorks CAD, kemudian SolidWorks Electrical, kemudian ada SolidWorks PCB. Nah, kemudian setelah desain sudah selesai kita buat ya Pak, itu di SolidWorks kita bisa validasi desain kita. Jadi dengan menggunakan SolidWorks simulasi, kemudian ada SolidWorks Flow, serta ada SolidWorks plastik ya untuk analisa aliran molding. Itu di SolidWorks sudah bisa. Nah, setelah kita validasi desain kita, nah kita akan berlanjut ke proses manufaktur. Ya, ini nanti yang akan kita bahas. Jadi di SolidWorks itu ada namanya SolidWorks CAM, kemudian ada SolidWorks Inspection untuk menginspeksi hasil manufaktur kita. Nah, kemudian ada juga yang fitur terbaru lagi, ada SolidWorks 3D Printer. Nah, dan setelah kita manufaktur, kita juga ada untuk viewer atau untuk rendering, fiturnya itu ada di SolidWorks Visualize dan SolidWorks Composer. Dan untuk produk yang lain itu ada SolidWorks eDrawing sama DraftShape untuk produk DraftShape untuk produk 2D-nya dan eDrawing untuk produk viewernya. Nah, untuk yang terakhir di SolidWorks juga bisa untuk manajemen data ya Pak, itu dengan menggunakan SolidWorks PDM dan SolidWorks Manage. Nah, untuk webinar kali ini kita akan fokus membahas mengenai proses manufaktur menggunakan CAM. Jadi kita akan membuat programnya dengan menggunakan software yang ada di SolidWorks. Nah, perlu diketahui lagi Pak, untuk SolidWorks mulai versi tahun 2018 di SolidWorks sudah ada namanya fitur SolidWorks CAM ya Pak. Jadi setelah kita membuat desain, nanti bisa kita lanjutkan untuk pembuatan programnya sebelum kita transfer ke mesin. Jadi mulai versi tahun 2018, 2019, dan 2020. Dan itu sudah include dengan syarat aktif maintenance. Nah, kemudian untuk fitur SolidWorks CAM yang sudah include itu yang saya tampilkan yang pertama ini Pak. Jadi untuk pembuatan program 2,5 aksis, kemudian 3 aksis limit. Jadi untuk 3 aksis roughing itu bisa dilakukan dengan SolidWorks CAM standar. Nah, dan apabila Bapak ada keperluan untuk yang lebih dari 2,5 aksis, itu ada SolidWorks CAM profesional untuk turning serta 4-5 aksis indexing. Nah, kemudian yang akan kita bahas nih nanti ini Pak, CAMWorks. Jadi dengan menggunakan CAMWorks ini
merupakan fitur lanjutan dari SolidWorks Camp yang include di SolidWorks Bapak. Jadi SolidWorks Camp versinya ada yang sampai versi premium, yaitu untuk pembuatan program 4-5 aksis yang simultan, yang tadi sudah ditanyakan dari Bapak peserta webinar kita untuk pembuatan program 4 dan 5 aksis simultan milling. Nah, kemudian kali ini kita akan membahas mengenai Camwalk. Nah, di Camwalk ini kan kemampuannya kan macam-macam ya Pak, bisa untuk pembuatan 2,5 aksis, bisa untuk pembuatan program 3D, dan ada bisa untuk 4-5 aksis, bisa untuk turning. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai Camwalk yang ada di industri molding. Jadi di Camwalk nanti kita bisa membuat CAD, CAM, dan kita generate, bisa langsung kita transfer ke mesin untuk dijalankan. Nah, kemudian untuk pembuatan molding Pak di SolidWorks, nah itu bisa kita lakukan. Jadi untuk aktivitas pembuatan molding itu pertama kita buat graph analisisnya terlebih dahulu. Nah, setelah itu nanti langkah kedua kita deteksi undercutnya di sebelah mana, kemudian kita scale tuh analisa penyusutannya, kita scale kira-kira berapa, 0,8 atau kita beri parameter tertentu, kita sesuaikan, dan setelah itu kita buat parting line-nya Pak. Nah, setelah kita buat parting line-nya, nanti kita buat kita sort off surface-nya, dan kita parting surface-nya, dan bisa kita split untuk core cavity-nya. Nah, kemudian nanti kita bisa tambahkan core dan ejector pin-nya juga. Nah, setelah itu kita bisa render. Nah, setelah itu kita lanjutkan menggunakan Camwalk Pak untuk pembuatan programnya. Nah, dan untuk di industri test di SolidWorks itu ada modul namanya LogoPress. Itu di desain di SolidWorks nanti kita bisa lakukan, pertama kita blanking produknya, kemudian kita buat strip layoutnya. Setelah kita buat strip layoutnya, kita nesting terlebih dahulu untuk tingkat keefektifannya, dan setelah itu kita bisa buat dayset-nya. Nah, kemudian kita masukkan standar komponen untuk pembuatan standar komponen dash-nya kayak pin, kemudian gate post dan lain-lain. Dan nanti kita bisa deteksi itu untuk interference yang part-part yang nabrak yang di mana, dan kita bisa simulasikan pergerakan dari dash-nya. Nah, kemudian setelah itu kita lanjutkan untuk pembuatan programnya dengan menggunakan Camwalk. Nah, kemudian untuk 3 aksis operasi di Camwalk itu ada beberapa tipe operasi Pak. Itu yang pertama ada area clearance, itu untuk roughing. Kemudian Z level itu untuk finishing juga. Kemudian on flat area untuk finishing, kemudian pattern project untuk finishing, dan constant step over, pencil, dan groove itu juga untuk finishing. Kemudian untuk tingkat lanjutnya ada legacy rough mill serta legacy finish mill. Nah, untuk yang pertama untuk roughingnya itu ada 2 Pak. Itu yang area clearance, itu bentukan toolpath yang dihasilkan itu ada 2 macam, yaitu dengan menggunakan adaptif serta menggunakan volume mill. Nah, perbedaan antara adaptif dan volume mill
itu seperti pada slide yang saya tampilkan ini. Ya, untuk yang sebelah kiri ini merupakan penggunaan adaptif atau bisa kita sebut konvensional roughing yang biasa kita pakai. Nah, dan di Cambox itu juga menawarkan salah satu teknologi baru, Pak, yaitu untuk volume mill. Jadi pergerakan toolpadnya ini lebih rapi dan untuk loncat-loncat ini nanti lebih sedikit untuk retract-nya. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk pembahasan yang 3 ASIS programming for machining milling, Pak. Nah, jadi untuk bentukannya seperti ini. Ini untuk flat area. Nah, dan untuk Z level dia bentukan toolpadnya seperti ini. Nah, dan yang nomor 3 itu untuk pattern project. Jadi bentuknya dia lurus. Kemudian constant step over. Nah, dia bentukan toolpadnya seperti ini. Kemudian untuk pencil mill, jadi untuk menjangkau permukaan-permukaan yang belum termachining, yang terutama radius, itu kita bisa menggunakan pencil mill. Nah kan, kemudian yang keenam kita bisa menggunakan curve untuk membuat carline atau semacam kayak seperti tulisan dan garis bansen itu untuk di industri C itu dengan menggunakan curve project. Nah, kemudian berikut ini akan saya demokan, Pak, seperti apa sih penggunaan pembuatan program di Cambox itu. Nah, dan di sini, Pak, saya sudah mempunyai sebuah cavity. Jadi sebuah cavity ini nanti saya akan membuat programnya di dalam Cambox. Nah, yang saya gunakan ini Cambox yang add-in ke dalam SolidWorks ya, Pak. Jadi Cambox itu ada 2 versi, yang dia berdiri sendiri dan dia masuk ke dalam add-on modul di SolidWorks. Nah, jadi untuk add-on modul biasanya kita aktifkan terlebih dahulu Cambox-nya yang ada di sini. Nah, ini kita centang terlebih dahulu. Nah, kemudian kita di SolidWorks-nya nanti akan ada tambahan menu di sebelah kanannya, serta ada tambahan fitur yang ada di sebelah atasnya. Nah, dan seperti apa cara pembuatan program cavity di sini? Nah, untuk yang pertama, ini saya hapus terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama kita masuk di sebelah kiri atas ini, Pak. Jadi untuk pembuatan program kita harus tentukan terlebih dahulu jenis mesin yang akan kita pakai. Nah, ini jenis mesin yang akan kita pakai. Di sini nanti kita juga bisa tambahkan. Nah, ini misalkan saya pilih 1 di mill metric. Nah, kemudian untuk tool craft-nya, jadi di mesin itu terdapat tool apa saja yang akan kita pakai. Itu kita masuk di tool craft ini. Nah, ini tool craft ini merupakan sebuah library, Pak. Jadi atau kita ibaratkan dia sebagai tool yang ada di magazin mesin CNC kita. Nah, ini kita select. Kemudian, nah ini nanti di sini kita juga bisa tambahkan, Pak, tool-tool apa saja yang belum terdapat di library kita. Nah, jadi kita bisa tambahkan di sini. Nah, nanti kita tinggal pilih jenis toolnya apa. Misalkan mau menambahkan flat end diameter 16 gitu.
Nah, ini bisa kita oke. Nah, kemudian nanti akan menambahkan di paling bawah. Nah, kemudian untuk mengedit parameter yang lain, kita tinggal edit di sini. Nah, ini nanti kita bisa edit seperti cut diameter, kemudian float, dan total panjangnya, kemudian tipe cuttingnya. Nah, kemudian komen serta di sini nanti akan ada holder ID-nya. Nah, kemudian kita bisa edit juga tool number yang biasanya di G-code itu tertampil di T berapa dan H berapa. Nah, itu kita bisa edit di sini. Nah, kemudian kalau sudah kita oke. Nah, dan kita select salah satu toolcrip-nya. Nah, setelah kita setting toolcrip, kita akan berpindah ke setting parameter mesin yang kita pakai, Pak. Nah, jadi di Cambok ini sudah disediakan post processor. Nah, ini sudah cukup lumayan banyak untuk post processor yang sudah disediakan di Cambok. Nah, nanti kita juga bisa tambahkan lagi, Pak, menggunakan post processor yang seumpama belum ada di sini, kita bisa tambahkan lagi dengan namanya UPG atau Universal Post Generator. Nah, dan di sini saya pilih yang Fanuc 10M ini, dan saya oke. Nah, kemudian setelah itu kita tentukan stok materialnya. Nah, jadi material yang akan kita kerjakan mentahannya ukuran berapa. Nah, di sini kita bisa menggunakan bounding box, dia otomatis akan mendeteksi bagian terluar dari benda kerja. Nah, kemudian kalau kita akan menambahkan allowance, itu kita tinggal isikan X plus atau X minus atau Y dan Z-nya di sebelah kiri bawah di sini. Nah, nanti dia akan mengkalkulat size dari stok ini berapa, itu akan ada di stock size di sini. Nah, dan di sini kita juga bisa tentukan material yang akan kita kerjakan. Jadi kita tidak usah menghitung atau menentukan secara manual untuk fitting serta RPM-nya. Jadi di Cambok di sini dengan kita nanti memasukkan parameter material, itu nanti dia akan merekomendasikan feeding serta RPM-nya yang akan dipakai. Nah, dan kalau sudah kita oke. Nah, dan setelah itu kita masuk di koordinat sistem atau untuk zero programnya. Nah, di sini saya pilih yang stock bounding box. Nah, dan di sini saya tentukan settingannya di tengah bagian atas. Nah, dan kita sesuaikan sumbu X, Y, sama Z-nya. Nah, kalau belum sesuai nanti kita bisa pilih yang di sebelah sini. Untuk sumbu X-nya kita pilih X-nya yang ada di sini. Nah, kalau ini sudah sesuai seperti ini, dan kita centang. Dan untuk setup atau arah proses, biasanya untuk sebuah benda kerja itu tidak semua benda kerja itu dikerjakan dengan sekali proses. Jadi mungkin nanti Bapak akan menemui benda kerja yang ada satu benda kerja dikerjakan 2 proses, kemudian ada yang 3 atau bahkan bisa sampai 6 operation proses. Nah, di sini kita tentukan namanya mill setup. Nah, di sini untuk prosesnya dari sebelah mana. Nah, ini seumpama prosesnya ini kita lakukan satu OP aja dari sebelah atas ini. Ini saya pilih bagian bawah, kemudian saya reverse. Nah, nanti dia akan otomatis mendeteksi bagian
tertinggi dari benda kerja yang ada di sini. Dan kalau salah kita centang. Nah, nanti di sini akan ada mil setupnya, Pak. Nah, karena tadi di sini sudah ada mil setupnya, maka di sini akan tertampil mil setup baru. Nah, ini yang satu saya delete terlebih dahulu. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat feature operation di Cambox. Jadi kita klik kanan di sini, kemudian kita pilih multi surface feature. Nah, dan di sini saya pilih face or surface. Nah, di sini kita bisa pilih bagian face dari benda kerja yang akan kita kerjakan. Nah, di sini saya pilih juga surface yang ada di sini. Nah, dan strategi yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita bisa tentukan. Nah, ini ada macam-macam yang seperti saya sebutkan di bagian depan tadi. Nah, di Cambox itu ada beberapa macam operation untuk 3 aksis. Nah, di sini saya akan memakai area clearance dan pattern project. Nah, dan kalau sudah kita oke. Nah, nanti di sini akan menambahkan satu feature operasi di menu feature tree. Nah, kemudian saya tambahkan lagi. Nah, ini saya tambahkan. Nah, untuk feature tipenya ini saya ganti dengan menggunakan tipe display. Jadi yang tertampil di display ini semua akan terdeteksi atau terpilih. Nah, di sini saya ganti untuk strateginya menggunakan area clearance dan constant step over. Nah, dan kalau sudah kita centang lagi. Nah, dan saya buat satu lagi untuk proses yang ada di sini. Nah, ini saya klik kanan, kemudian kita pilih multi surface feature. Nah, di sini saya pilih yang face by color. Jadi di Cambox kita juga bisa memilih berdasarkan color face-nya. Jadi kita nggak perlu input satu-satu face yang ada di sini. Misalkan face-nya terlalu banyak, nanti akan memakan waktu untuk pemilihan area yang dikerjakan. Nah, di sini saya pilih yang warna ini. Nah, dan kita centang. Jadi otomatis yang berwarna seperti ini akan terpilih ya. Dan kalau sudah selesai untuk pembuatan feature tree-nya, kita bisa generate operasinya. Jadi kita jadikan sebagai operasi. Nah, di sini sudah tertampil beberapa operasi yang sudah kita buat, tetapi di sini belum menjadi toolpad. Nah, untuk kita supaya bisa kita jadikan toolpad, perlu kita generate toolpad lagi di sini. Nah, ini proses generate toolpad-nya. Nah, nanti setelah kita generate toolpad, baru kita akan mengetahui seperti apa sih pergerakan program yang sudah kita buat.
Iya. Nah, jadi seperti ini untuk hasil toolpath yang sudah kita buat. Itu yang pertama kita roughing terlebih dahulu untuk area yang ada di sini. Nah, dan ini untuk pattern project, jadi untuk finishing yang di sebelah sini. Nah, kemudian untuk roughing yang ada di dalam di sini. Nah, dan ini untuk finishing seluruh permukaan yang ada di sini. Nah, dan ini kita delete aja. Jadi ini ketika kita pilih fitur operasi, nanti yang akan tertampil akan ada dua seperti ini. Karena kita tadi milihnya area clearance dan pattern project, jadi dia akan tertampil dua sekaligus seperti ini untuk proses roughing serta untuk finishingnya. Nah, yang ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau kita akan memindahkan urutan prosesnya, nah ini kita tinggal drag ke atas saja. Nah, jadi ini untuk proses roughingnya, kemudian ini untuk proses roughing yang bagian dalam, dan ini untuk finishing di sisi yang luar ini, kedua sisi luar. Dan ini untuk finishing di sisi luar dan sisi yang ada di dalam. Nah, kemudian ini untuk finishing di bagian yang berwarna kuning ini. Nah, untuk yang ini tadi, ini seharusnya kita ganti strateginya ke constant step over. Nah, ini kita ganti terlebih dahulu. Karena nanti kalau kita memakai pattern project, itu hasilnya yang ada di dalam di sini kurang bagus. Nah, jadi kita harus sesuaikan dengan bentukan benda kerja untuk pemilihan strategi machining kita. Dan kita regenerate lagi. Nah, di sini nanti akan berubah menjadi constant step over dan kita generate toolpath ulang. Nah, mungkin untuk bapak-bapak nanti yang ingin bertanya bisa disiapkan untuk pertanyaannya. Nanti kita akan ada sesi Q&A di akhir webinar ini. Nah, dan dari hasil program yang sudah kita buat, kita bisa simulasikan untuk pergerakan toolpath-nya. Nah, jadi untuk pergerakan toolpath bisa kita simulasikan menggunakan simulate toolpath ini. Nah, jadi kalau kita menunggu seperti ini, kadang-kadang kita tidak sabar untuk mengetahui hasil akhir benda kerjanya. Nah, di sini disediakan fitur dengan nama turbo mode. Nah, di sini kita
klik turbo modenya. Nah, nanti kita langsung running. Nanti kita akan mengetahui hasil benda kerja setelah proses machining. Nah, ini kita tunggu terlebih dahulu, ini baru running untuk prosesnya. Nah, kemudian untuk hasil benda kerja yang machining tadi seperti ini. Nah, ini kasar hasilnya karena untuk step overnya di sini saya bikin besar ya untuk step overnya. Jadi untuk kita edit parameter-parameter yang lain, ini kita bisa kita double klik atau klik kanan edit definition. Nah, nanti kita akan kita bisa edit parameter-parameter untuk strategi yang sudah kita buat. Kayak di sini ini merupakan step overnya. Nah, di sini namanya cut amount. Kemudian ini untuk let in out-nya di sini. Kemudian apabila ada rest machining itu kita bisa memakai mode rest machining yang ada di sini. Nah, di sini saya berikan 2,5 biar proses simulasinya biar lebih singkat karena kita memakan waktu nanti kalau umpamanya kita kecilkan. Nah, dan setelah kita selesai pembuatan toolpad dan dirasa aman untuk jalannya program, ini kita bisa post di sini. Nah, ini nanti kita akan jadikan ke dalam G-code. Nah, untuk format G-code-nya nanti kita ada beberapa macam extension ya. Ada TXT, kemudian CNC, kemudian ada NC. Nah, kemudian ada cam di sini lah. Nanti tinggal kita sesuaikan dengan mesin CNC yang sudah yang ada di tempat kita. Nah, dan kita save. Nah, dan di sini kita centang yang option G-code filenya. Nah, dan kita running di sini. Nah, jadi toolpad yang sudah kita buat nanti akan tertampil G-code filenya dan nanti akan diarahkan ke menu Cambok NC Editor. Nah, ini untuk G-code-nya panjang, jadi ini saya pause terlebih dahulu dan saya centang langsung aja. Nah, nanti kita akan diarahkan ke menu Cambok NC Editor yang ada di sini. Nah, ini kita bisa edit-edit
melalui G-code-nya langsung. Nah, umpamanya kita mau ganti nomor tool-nya, kita ganti T nomor 2, kemudian H-nya juga kita ganti H nomor 2. Nah, di sini kita bisa simulasikan ulang lagi untuk pergerakan prosesnya, tapi berdasarkan toolpad-nya aja ya. Jadi kita bisa running ulang di sini untuk jalannya toolpad. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa transmission di sini ke mesin CNC yang sudah tersedia. Nah, ini untuk pembuatan benda kerja modding. Nah, kemudian kita masuk ke sesi Q&A karena sudah menunjukkan jam 11 kurang. Ya. Untuk CamWork dengan SolidCam, nah di sini perlu saya garis bawahi. Nah, untuk software antara SolidCam dengan SolidWorks itu sudah berbeda jenis ya Pak. Jadi sudah berbeda software. Nah, untuk CamWork dengan SolidCam itu sudah berbeda jenis. Nah, kalau SolidWorks dengan CamWork, nah CamWork ini merupakan modul lanjutan dari SolidWorks Pak, yang mana SolidWorks itu mempunyai keterbatasan fungsi, hanya bisa untuk 2,5 aksis serta 3 aksis limit, serta bisa turning. Nah, kemudian untuk CamWork ini merupakan modul lanjutan dari SolidWorks Pak. Jadi kalau di CamWork itu bisa membuat program 3 aksis yang 3D serta 4 aksis, kemudian 5 aksis yang simultan. Ya. Mungkin SolidWorks yang tertampil di webinar ini saya memakai SolidWorks versi 2020. Tetapi untuk SolidWorks sendiri itu sudah mulai ada di versi 2018 Pak. Jadi Bapak bisa membuat cam langsung setelah selesai pembuatan desain. Dan itu juga bisa langsung kita coba ke mesinnya. Jadi SolidWorks Cam yang ada yang include di dalam SolidWorks itu sudah bisa kita jalankan di mesinnya. Ya. Dan untuk fitur AFR, ya, di sini mungkin saya coba langsung di softwarenya aja ya Pak. Kita bisa klik extract machinable feature. Nah, dengan kita klik extract machinable feature, di sini otomatis CamWorks mengenali feature-feature mana yang akan kita machining, dan secara otomatis juga akan membuat operation dan toolpad-nya. Kita bisa simulasikan atau di verify toolpad. Ini tampilan roughing-nya, terus kemudian tampilan finishing, kemudian center drill, center drill, dan boring untuk membuat control board-nya ini. Nah, karena di sini CamWorks ini parametric design atau CAD-CAM yang menjadi satu dengan SolidWorks-nya, apabila nanti di 3D part-nya di sini kita ganti dimensinya, misalkan seperti ini, kita ganti menjadi 12 dan di sini menjadi 15. Ketika kita akan balik ke cam-nya, nanti akan muncul notif apakah operation dan toolpad akan kita update secara otomatis. Nah, di sini bisa kita lihat operation dan toolpad juga akan terupdate secara otomatis. Nah, fitur AFR ini tidak hanya untuk part yang dibuat di SolidWorks. Jadi apabila kita
membuka file Parasolid seperti ini. Dan kita lakukan ekstrak machinable feature, maka operation dan toolpath pun bisa secara otomatis muncul seperti ini. Kita tinggal simulasikan. Iya, untuk Cambok yang standalone atau yang berdiri sendiri, itu dia bisa membaca beberapa tipe file. Jadi seperti file SolidWorks sendiri itu dia juga bisa baca, dan Creo, kemudian file Inventor itu juga bisa baca, kemudian Neutral file itu dia juga bisa langsung baca di Cambok standalone. Nah, dan ya mungkin file-file netral semua bisa terbaca ya di SolidWorks Cam atau Cambok standalone ya. Jadi secara kesimpulan, file yang dapat dibuka di SolidWorks itu juga bisa dibuka di Cambok standalone. Ya. Untuk ketentuan pemilihan fitur tipe dan strategi itu tentunya ada, Pak. Jadi fitur yang kita pilih itu harus kita sesuaikan dengan bentukan benda kerja ya, Pak. Nah, jadi seumpama prosesnya yang akan kita proses itu permukaan yang landai seperti ini. Nah, ini nanti kita rekomendasikan prosesnya itu menggunakan pattern project. Nah, kemudian untuk proses yang di dalam sebuah area seperti ini, nah nanti dia rekomendasinya menggunakan constant step over. Nah, dan untuk area-area yang lain seperti di seperti ini. Nah, ini yang nomor 1 itu flat area, itu untuk proses yang areanya flat. Kemudian set level dia itu digunakan untuk proses yang bentuk konturnya itu curam ya, Pak. Itu menggunakan set level. Kemudian untuk pencil mill ini untuk proses-proses yang sulit dijangkau oleh tool yang sebelumnya. Nah, kemudian untuk curve project ini untuk proses Carlin atau untuk pembuatan seperti huruf, kemudian untuk penulisan garis pancen di checking picture dan lain sebagainya.